Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Harliani dari Universitas 19 November Kolaka, Kampus B Buton Tengah, Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan lanjutan peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Baik, di sini pada tahun 1936. Pada tahun ini Sultan Takdir Ali Shah Bana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Kemudian tahun 1942 sampai 1945. Pada tahun ini merupakan masa kependudukan Jepang, di mana Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administratif pemerintah dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bangsa Indonesia. Tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada tanggal ini, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1949 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kemudian tanggal 19 Maret tahun 1945, pada tanggal ini melalui SK nomor 264 BHG A/47, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Mr. Suewandi meresmikan penggunaan ejaan Van Ophuijsen yang sebelumnya berlaku. Tahun 1948, pada tahun ini telah terbentuknya sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. Tanggal 28 Oktober sesudah 2 November 1954, pada masa ini telah diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 2 di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan tekad bahasa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Tanggal 16 Agustus 1972. Pada tanggal ini Haji Muhammad Soeharto yang merupakan Bapak Presiden Republik Indonesia pada masa itu telah meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Tanggal 31 Agustus 1972. Pada tanggal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia wawasan Nusantara. Kemudian pada tanggal 28 Oktober sesudah 2 November 1978, pada tanggal ini telah diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 3 di Jakarta. Kongres yang diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50 ini selalu memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928. Juga berusaha menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia.
Kemudian tanggal 21 sampai 26 November 1983. Pada tanggal ini mulai diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 4 di Jakarta. Kongres ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai dengan maksimal. Kemudian tahun 1988, tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988, khususnya telah diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-5 di Jakarta. Kongres ini dihadiri kira-kira 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia dan peserta tamu dari negara sahabat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres itu ditandatangani dengan persembahkannya karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada Pecinta Bahasa Nusantara, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Kemudian tahun 1993. Pada tahun ini telah diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 6 di Jakarta. Pesertanya sebanyak 770 pakar bahasa dari Indonesia dan 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, India, Italia, Jepang, Rusia, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Kongres ini mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang lanjutan peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.